يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yawmal qiyamati. Akhrajahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan yatakhawwadun, sesungguhnya orang-orang laki-laki itu masuk, yatakhawwadun itu masuk atau mencampuri atau memegang, fi malillahi, dalam hartanya Allah, memegang dalam hartanya Allah, bighairi haqqin, tanpa ada hak. Maksudnya di sini dia sesungguhnya seseorang yang memegang atau masuk dalam sebuah harta dan hartanya itu dia gunakan tanpa kebenaran, gitu ya. Jadi kalau yang disebut sebagai malullah, hartanya Allah, itu berarti milik semua. Kalau dalam hal ini berarti uang kas. Uang kas yang dikumpulin dalam sebuah komunitas, uang pajak yang dikumpulin dari rakyat, gitu ya. Uang apapun yang penting itu milik umum. Malullah di sini adalah hartanya Allah, yaitu harta milik umum. Orang kalau sudah contohnya, saya berniat wakaf tanah, berarti tanahnya itu sudah tanahnya Allah. Dalam hal ini tanahnya yang bisa diambil manfaatnya oleh seluruh orang. Wakafin madrasah, wakafin bangunan, ataupun hal itu, yang penting yang disebut malullah adalah harta semua orang. Kalau jadi harta semua orang, maka salah satu tidak boleh mendominasi. Dalam artian jangan salah satu itu mengambil di luar kadarnya, gitu loh. Bighairi hak itu adalah mengambil hak yang bukan dirinya. Contohnya sederhana, gitu ya, bangunan sudah diwakafkan, berarti kan sudah lepas kepemilikannya. Kepemilikannya itu jadi milik Allah, yaitu milik seluruh kaum muslimin. Nah, kalau ternyata setelah diwakafin diambil lagi sama ahli waris, nah itu kan berarti mengambil yang sudah diwakafkan tanpa yang hak. Istilah kata, kalau ada uang pajak, pajaknya diambil sama dia, dimanfaatin buat kepribadian sendiri dalam kadarnya yang banyak. Makanya dalam hal ini syariat, ketika kita misalnya kita bendahara, kita megang uang, ada kebutuhan untuk apa? Bila mana kebutuhannya itu benar-benar untuk kebutuhan kebersamaan, maka nggak apa-apa dipakai. Tapi kalau ternyata dia ngambil uang itu untuk kepentingan pribadi dan tidak mau mengembalikan, itu namanya disebut sebagai masuk dalam harta Allah secara tidak hak. Nah, apalagi sampai ngumpulin uang sogokan. Itu benar-benar bukan hak lagi itu, gitu ya. Apalagi kalau sampai ngebackingin perjudian dan hal segala macam, itu udah bukan lagi. Kalau ini makanya di sini Rasulullah sabdakan, sesungguhnya orang-orang yang mengambil dalam harta Allah secara tidak benar, falahumun naru yaumal qiyamati, maka baginya adalah neraka pada hari kiamat. Tuh, hukumannya kalau ngambil uang bukan milik dia secara tidak benar, ya. Ingat, kita boleh misalnya
ya ada uang kebersamaan, kemudian kita manfaatkan untuk pribadi misalnya gitu ya, dan itu pribadinya itu dalam keadaan kepepet misalnya, saya kepepet nanti saya ganti dong, nah itu nggak apa-apa itu, karena kenapa? Dia make mau diganti. Tapi kalau dia make secara berlebihan, ini yang disebut sebagai masuk dalam area-area, kalau dalam dunia kita itulah adalah dunia korupsi, ya, dunia korupsi. Yang namanya anggaran itu kan dari uang pajak, dari uang masuk kemana-mana aja. Kemudian ya diadakanlah pengadaan yang seharusnya beli komputer cuman 10 juta, sama dia dianggarkan 50 juta. 40 jutanya buat apa? Buat bagi-bagi. Nah itu kan tidak hak. Andaikan anggaran 10 juta ya untuk ongkos ke sana kemari, kasihlah 2 juta, 1 juta, 2 juta, itu kan nggak kenapa-napa. Kenapa? Ya secukupnya. Makanya kata Allah boleh mengambil dari harta umum tapi secukupnya, bukan yang secara berlebihan gitu. Masa harga laptop 10 juta ya, ongkosnya 40 juta, kan nggak masuk akal. Nah itu yang disebut sebagai make up itu, dan itu banyak gitu lah ya, banyak. Apalagi kalau sampai ya menganggarkan, anggarannya ada tapi kerjaannya kagak ada. itu lebih parah lagi itu banyak hal-hal seperti ini. Nah makanya ya, karena mereka bekerja dengan uang rakyat dalam hal ini, maka siogiannya bisa terukur gitu ya. Nah di sini ada sebuah kisah baginda Rasulullah langsung kepada yang namanya sahabatnya yang disebut sebagai sebutan Mid'am. Jadi Mid'am ini di saat Rasulullah SAW sedang berperang Khaybar dan menang, waktu itu kan dapat itu Nabi harta rampasan perang dari yang dikalahkan gitu ya. Kan biasa zaman dulu peperangan, zaman dulu itu biasa Bu, sekarang udah nggak ada. Namanya zaman dulu itu antara benar dan tidak, maka harus terjadi peperangan gitu ya. Nah ketika didapatkan harta rampasan perang ya, ada yang nyuri tanpa sepengetahuan Nabi. Kan yang namanya harta rampasan perang itu yang bagiin kan Rasulullah dulu, dikumpulin dulu semuanya, nanti dibagi. Nah ada orang nyelinep ya, tanpa pengetahuan orang ya, dia ngambil. Yang diambil sebenarnya nggak banyak ya, yang diambil sebenarnya nggak banyak. Bahkan diriwayatkan di sini ngambilnya itu hanya seutas tali ya, seutas tali yang disebut sebagai syamlah. Apa itu syamlah? Syamlah itu kayak gini loh Bu, unta betina kalau lagi habis ngelahirin kan susunya besar itu. Nah susunya itu supaya diambil susu unta buat kesehatan kita diminum, itu jangan diminum oleh anak-anaknya dalam waktu sekian. Jadi ditutup tuh ya, ditutup susunya pakai apa? Ya pakai bahan sedikit kemudian diikat supaya anaknya nggak nyusu terus. Nah ketika anaknya nggak nyusu dan diikat, itu kan banyak susunya ya. Nah pengikat susu unta itu, bahan dan tali itu namanya syamlah. Yang dicuri cuman itu. Berapa sih harganya? Kan nggak mahal gitu loh ya. Dibandingkan dengan ukuran emas, dibandingkan dengan ukuran perak, kagak mahal ya. Tapi kemudian nggak diketahui orang banyak tuh dia nyuri ya barang itu. Kemudian pas peperangan mau apa namanya di akhir-akhir gitu, yang nyuri itu kena panah. Jadi ada sisa-sisa musuh yang masih hidup, kemudian ngeluarin panahnya, kemudian kena itu orang yang nyuri itu, yang nyuri kain pengikat susu unta. Wafatlah dia. Akhirnya sahabat-sahabat berteriak, Masya Allah syahid, Masya Allah syahid, Alhamdulillah syahid. Ya namanya dari sesudah peperangan, yang mati dalam peperangan kan syahid. Akhirnya Rasulullah bilang, dia bukan dari penghuni surga, tapi dia penghuni neraka. Ya. Akhirnya begitu ditelisik, ternyata dia ngambil harta rampasan yang seharusnya dikumpulin dulu gitu ya, sebelum dibagi-bagi dia ngambil duluan. Lah istilah kata kan sebenarnya bisa ya, udah deh jatah saya
ambil ini aja, saya nggak mau yang lain, kan bisa nanti diurus. Tapi karena dia ngambil tanpa seizin Rasulullah, itulah yang kemudian innahu min ahlin nar, sesungguhnya dia itu akan menjadi penghuni neraka. Cuman ngambil gara-gara gituan. Nah begitu Nabi bilang begitu, akhirnya ada salah seorang sahabat datang, ya Rasulullah, amin syirak, ya Rasul, apakah termasuk kabel ini, tali, seutas tali yang diambil dari harta rampasan perang? Iya, langsung dibalikin sama dia. Bayangin, hanya seutas tali yang dia ambil tanpa izin. Karena kenapa? Karena itu masuk dalam ghanimah, harta rampasan perang. Makanya hati-hati terhadap harta milik umum. Ya, karena kenapa? Serem. Kalau memang kita masih ada tanggungan, silakan itu jadi hutang, nggak apa-apa. Yang penting dibalikin secara mencicil. Akibatnya memang seperti ini. Malullah itu adalah harta yang sudah jadi milik umum. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.